الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Setinggi puja sedalam syukur, mari kembali sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Qadir Rabbul Jalil. Alhamdulillah, pada malam yang kedua Ramadan sudah satu ibadah puasa kita yang akan memasuki hari kedua. Mudah-mudahan harapan dan minta kita kepada Allah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi kesehatan jasmani dan dari sisi kesehatan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita termasuk umat, termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir kalam nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam takdim, salam hormat kami kepada para orang-orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pernah terlintas dalam pikiran kita bersama, kenapalah kira hendaknya kita disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa, padahal sudah jelas-jelas makanan itu halal, yang kita cari sendiri dengan pekerjaan yang halal dan zatnya itu halal. Tetapi di bulan Ramadan, dalam satu tahun ada namanya bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Dalam kitab Durratun Nasihin, dalam kitab ini dijelaskan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa. Bahwasanya manusia inilah manusia yang paling unik di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Malaikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, tetapi tidak diberikan yang namanya nafsu. Kemudian hewan, kucing dan lain sebagainya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, tetapi diberikan dia nafsu. Tetapi yang kalau kita lihat, belum ada kita lihat hewan, kucing atau ayam sekalipun yang dia telantarkan anaknya. Pasti dia begitu sayang kepada anaknya, seperti kucing, ayam dan hewan-hewan yang lain. Lantas kalau manusia
manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nafsu. Kalau kita mempergunakan akal kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan bisa kita mencapai yang namanya akal mustaqim, akal ke-10 yang bisa menyerupai malaikat. Makanya pernah terlintas dalam pikiran kita, saking baiknya seseorang, mungkin seperti inilah perilaku ataupun akhlak malaikat. Tetapi ketika seorang manusia itu hanya memperturutkan nafsunya saja, bahasa Al-Quran mengatakan balhum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ayahanda dan ibunda kami sekalian, pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya terlebih dahulu akal. Wahai akal, man ana man anta, siapa saya dan siapa engkau? Kemudian akal ini menjawab, ana abd wa anta khaliq, saya adalah hamba dan engkau adalah khaliq, pencipta langit dan bumi seluruh jagat raya ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya nafsu. Wahai nafsu, siapakah saya dan siapakah engkau? Man ana man anta. Kemudian nafsu menjawab, ana anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Musa marah kepada nafsu tersebut, lalu diasingkan dia ke tempat yang sangat panas sekali selama 1000 tahun yang lamanya. Selang 1000 tahun lamanya kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala si nafsu tersebut. Wahai nafsu, man ana man anta, siapakah saya, siapakah engkau? Lalu si nafsu itu masih menjawab, ana anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mengasingkan si nafsu tersebut ke dalam sebuah tempat yang sangat panas, kemudian dipindahkan ke tempat yang sangat dingin selama 1000 tahun lamanya. Selama 1000 tahun lamanya berlalu, kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala si nafsu tersebut dengan pertanyaan yang sama dan serupa yang tadi. Man ana man anta, wahai nafsu, siapakah saya dan siapakah engkau? Kemudian si nafsu itu masih menjawab, ana anta, saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mengasingkan ke dalam sebuah tempat yang sangat panas, lalu memindahkan ke tempat yang sangat dingin selama 1000 tahun lamanya, kemudian membuasakan si nafsu tersebut selama 1000 tahun lamanya. Barulah selama 1000 tahun lamanya kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya dengan pertanyaan tadi, wahai nafs, man ana man anta. Kemudian menjawab yang lirik, ana abd wa anta khaliq, saya adalah hamba dan engkau adalah khaliq, pencipta langit dan bumi seluruh jagat raya alam semesta ini. Ayahanda dan ibunda kami sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang ada dalam diri kita ini hanya bisa dikendalikan dengan yang namanya saum, menahan. Kita tahan nafsu amarah, kita tahan selera hidup kita kondisikan dengan kemampuan kita, apalagi yang bersifat duniawi. Jangan lihat tetangga mobil baru kita paksakan membeli mobil
mobil baru. Jangan terlalu memaksakan diri. Ujung-ujungnya yang terjadi di saat sekarang ini penyakitnya apa? Kalau tidak judi online, pinjaman online. Kemudian ada lagi istilah yang lain, mekar dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Seperti itu karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Kalau memang kita tidak sanggup, tidak mampu, dan tidak ada paksaan di dalam agama kita, maka laksanakanlah dengan seadanya. Karena rumus hidup, prinsip hidup adalah seperti yang kita lakukan adalah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lewat madrasah Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita, mentarbiyah kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu ini. Misal selama sehari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, makanan ada di rumah kita, minuman ada di rumah kita, tetapi bisa kita tahan sampai tiba waktunya maghrib. Dan itu termasuk daripada kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ada dua. Yang pertama, ketika sedang berbuka puasa. Kemudian yang kedua, nantinya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda dan ibunda kami sekalian, maka pada hakikatnya yang kita lakukan ini, ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah hati. Nafs itu ada di dalam diri kita. Kalau kita tanya dokter, di mana nafs, di mana hati itu? Dia hanya bisa menjelaskan secara fisik saja, tetapi dia tidak bisa menjelaskan secara nafs yang tadi, karena itu berbentuk abstrak. Tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tetapi bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu ayahanda dan ibunda kami sekalian, dengan lewat Ramadan ini, mari kita latih nafs, kita latih yang namanya nafsu kita, sehingga bisa kita kendalikan nafs amarah, nafs yang lain-lainnya, sehingga nantinya kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafs mutmainnal qulub, dengan hati yang tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada